awalnya cuma bal-balan, Oke. satu bal ya, pertama satu bal. Tapi kalau sekarang udah alhamdulillah udah ke 15 bal sebulan mah ada. 15 bal guys. Ini Itu kalau berarti- ada yang kenal IS itu Isato Tsumori ya. Oke. Itu kalau desainernya udah nggak ada. Oke. Itu pasaran di US-nya itu masih 15-an. Oke. Nah, kalau di belakang situ ada Balenciaga, Oke. itu secondnya itu di 27 juta. Terus namanya ketipu juga pernah puluhan juta. Oh, sempat ya, Bang, ya? Alhamdulillah. Iya. Oke. Assalamualaikum Sobat Craft Lab. Untuk podcast kali ini sedikit lebih berbeda karena host hari ini dengan Vika masih dalam channel YouTube Craft Lab persembahan dari G-Craft Kota Depok. Nah, hari ini kita lagi berada di tempat yang menarik ya teman-teman ya. Di sini belakang saya udah banyak pakaian-pakaian. Daripada teman-teman Craft Lab penasaran, lebih baik kita ketemu langsung dengan pemiliknya. Oke, Assalamualaikum Bang Hendra. Waalaikumsalam. Gimana Bu Vika. kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, aku mau nanya-nanya boleh Bang Hendra ya? Oh, sangat boleh. Kira-kira usahanya bergerak di bidang apa ini Bang Hendra? Kalau usaha saya ini bergerak di bidang fashion ya, atau Oke. terkenalnya sekarang mungkin thriftingan. Nah, jadi barang-barang second branded Oke. itu dari luar Oke. seperti itu. Oke, untuk barang-barangnya sendiri nih, Mhm. hanya fokus di jaket-jaket aja atau masih banyak yang lainnya Bang? Kalau kebetulan kita syuting ini di studio live Oke. saya ya. Kalau untuk di toko itu banyak macamnya Oke. gitu. Jadi nggak hanya hoodie atau jaket, itu dari celana jeans, rompi, Oke. jaket bulang, celana pendek, jas, pakaian wanita itu ada. Oke, jadi banyak ya teman-teman ya untuk item-itemnya. Untuk perjalanan karirnya sendiri Bang Hendra, boleh sedikit cerita? Untuk perjalanan sampai alhamdulillah sekarang udah punya 2 toko. Yang sekarang ini di cabang saya yang kedua, cabang saya yang Oke. pertama itu di Cilodong ya. Siap. Nah, kalau untuk sebelumnya saya punya offline store, kebetulan saya dulunya besarnya di live ya, Oke. di live Facebook seperti Oke, itu. kalau gitu berarti ada live-nya juga untuk di Facebook, di Instagram, di mana lagi Bang Hendra kalau boleh tahu? Di TikTok Oke. atau Shopee juga. Kalau boleh tahu, thrifting itu apa sih Bang Hen? Kalau untuk thrifting itu pencarian ya, jadi pencarian barang-barang yang kita ingini atau mungkin kayak badan saya size-nya besar kayak gitu. Oke. Untuk barang-barang, mohon maaf, lokal juga banyak yang besar, tapi susah untuk saya dapetin kayak gitu. Nah, terus untuk kayak brand itu mungkin kalau barang-barang thrifting itu harganya lebih di bawah sih, lebih Oke. menjangkau, terjangkau. Kalau misalnya pembeliannya nih Bang Hendra nih, Mhm. Bang Hendra itu sistemnya satuan atau bal-balan atau apa sebutannya nih Bang? Oh iya, kalau untuk belinya itu awalnya cuma bal-balan, Oke. satu bal ya, pertama satu bal. Tapi kalau sekarang udah alhamdulillah udah ke 15 bal sebulan mah ada. 15 bal guys, 15 bal dalam sebulan. Awalnya Bang Hendra nyoba hanya satu bal dan Satu sekarang bal. 15 bal satu bulan. Ini untuk barangnya sendiri dapatnya dari mana Bang Hendra? Oh, kalau untuk dapatnya itu banyak ya tempatnya ya. Yang udah jadi rahasia umum itu ada di Pasar Senen, di Gede Bage, Pasar Baru. Terus kalau saya juga ngambil dari luar kota kayak Oke. Sidoarjo, Palembang. Jadi tergantung dari 5 tempat ini barang yang saya cari itu adanya di mana gitu. Oke. Kenapa memilih usaha thrifting ini Bang? Dulu sih emang awalnya dari orang tua itu suka belanja yang lebih murah gitu. Oke. Jadi almarhum ayah saya suka beli jaket gitu kan, buat running, buat olahraga, kok bagus-bagus kayak Fila, Nike, Adidas. Nah, diajaklah saya ada suatu toko waktu itu. Oh, begini. Dulu juga kebetulan waktu awal COVID
itu saya sama adik saya itu kena pengurangan pegawai. Oke. Jadi pengangguran lah, Siap. gitu. Korban COVID, pengangguran, saya bingung mau ngapain. Adik saya kerja pun kena pemecatan juga, pengurangan juga, siap. jadi bingung. Nah, saya pelajarin tentang ini, alhamdulillah berkembang. Alhamdulillah sudah punya berapa outletnya? 2 ya? Dua Dan outletnya dikit lagi kabarnya mau menambah 1 outlet lagi. Insya Allah tahun ini 1. Doakan teman-teman Craft Lab ya. Doanya aja. Siap. Oke. Nah, menarik nih Sobat Craft Lab untuk cerita-cerita dari Bang Hendra. Dari sini kita bisa petik dan pelajari langkah-langkah untuk membuka usaha. Jadi setiap usaha itu membutuhkan setiap usaha itu membutuhkan proses dan tidaklah mudah. Kita bisa ambil dan pelajari dari cerita Bang Hendra. Oke, kalau gitu Bang Hendra boleh tahu pengalamannya sebelum terjun ke thrifting ini, apa yang Bang Hendra lakukan? Sebelum terjun ke thrifting, saya sales Toyota. Oke, sebenarnya kita satu tim Satu guys, tim dulu. sebenarnya ya Sobat. CS. Wah, gini Nah, banget lah pokoknya. Jadi Gitu. sekarang beralih langsung. Dari sales Toyota ada kerjaan lain kan selain ini, ada Oke. properti juga. Siap. Terus di apartemen, Oke. jadi sales apartemen. Nah, di situ pengurangan karyawan, baru kesini. Menjadi usaha. Oke, jadi berawal dari sales teman-teman ya, akhirnya membuka usaha thrifting ini. Kalau Bang Hendra menghadapi persaingan pasar saat ini kan thrifting itu udah menjamur ya Bang Hendra ya, di mana-mana ya. Iya. Kira-kira apa sih yang Bang Hendra lakukan dengan persaingan di luar sana? Ya, kalau saya pribadi sih, dulu waktu pengalaman saya di toko Cilodong, Oke. itu pas saya buka, itu cuma ada 2, sama saya jadi 3. Oke. Nah, itu jadi menjamur di situ kan, rame kan toko saya kan, karena lengkap, tokonya palu gada, lengkap. Semua barang ada Ada, ya di situ gitu. ya. Nah, terus menjamur jadi banyak di situ. Oke. Ada sekitaran situ ada sekitar 10 sampai 15 lah. Ternyata banyak persaingannya Gitu. langsung kemana-mana. Oke. Ya, tapi namanya ada orang jualan, insya Allah ada yang beli. Oke. Kita tetap konsisten, ikhtiar, berusaha, minta doa orang tua, dan berdoa. Alhamdulillah ya. Namanya, Lancar ya. iya, di pasar aja jualan cabai, depan belakang kanan kiri itu jualan cabai. Betul. Tapi tetap rezeki udah ada yang ngatur. Oke, kalau boleh tahu Bang Hendra, pernah nggak sih nanya-nanya pembelinya itu kira-kira untuk wilayah Bang Hendra itu sendiri atau mungkin dari luar pun juga ada? Kalau untuk yang ke toko itu mungkin orang sekitar, dan Oke. kan saya juga ngiklan juga, ada yang masuk ke dari iklan saya penasaran, terus ada yang cuma lewat penasaran. Tapi kalau untuk live itu sampai Papua pun saya udah pernah Oke, kirim. berarti nggak hanya di wilayahnya Bang Hendra, ternyata sampai ke Papua yang jauh pun ada ya teman-teman ya. Terus untuk pendapat sosial medianya nih, karena zaman sekarang itu media sosial itu lebih wah ya. Karena zaman dulu kita belanja harus datang nih ke lokasi. Kalau sekarang kan nggak, melalui medsos kita pun bisa belanja, ya nggak? Iya. Dari rumah kita tinggal ngeklik bisa belanja. Betul. Menurut Bang Hendra, gimana pendapatnya mengenai media sosial? Kalau menurut saya media sosial itu sangat bagus. Karena dulu awalnya pun saya sebelum punya toko, saya besar ngumpulin modal untuk toko pun itu dari sosial media dulu, jualan kecil-kecilan dari sosial media. Itu sangat bagus sekali, potensinya sangat besar untuk saat ini, karena yang saya tadi bilang sampai dulu kalau live itu sampai Papua pun saya ngirim. Oke. Itu karena media itu nggak Luas terpapuannya, ya, iya, betul, sangat luas jangkauannya jangkauannya, luas. itu sangat bagus sekali kalau menurut saya. Oke, berarti udah di medsos pun juga sudah ada ya. Iya, sudah Jadi berjalan. semuanya sudah merambah kemana-mana ya untuk si thriftingnya Bang Hendra sendiri ya. Oke, sekarang kalau misalnya perjalanan Bang Hendra nih, pernah mengalami lika-likunya naik turunnya, ataukah lancar-lancar aja? Boleh diceritain kisah-kisahnya Bang Hendra?
namanya setiap usaha, kalau yang saya jalanin sendiri itu pasti ada naik turun Betul. gitu. Dulu waktu saya ngebangun ini gajian 15.000 dibagi 2 sama adik saya pernah sebulan 15.000. Sebulan guys. Ya. Terus namanya ketipu juga pernah puluhan juta. Oh, sempat ya, Bang, ya? Alhamdulillah. Iya. Oke. Tapi dijadiin pembelajaran lagi karena di Betul. setiap apa yang terjadi sama kita itu menjadi pembelajaran untuk di masa depan. Intinya sih untuk kawan-kawan itu tetap fokus, semangat, konsisten, minta doa orang tua, keberkahan dari orang tua. Itu pesan dari Bang Hendra, Sobat Craft Lab. Kalau misalnya jenis barang, itu nih Bang Hendra kan beli bal-balan nih ya. Betul. Itu dipisahkan atau enggak? Atau langsung dibuka, dijual semua dengan grade-grade-nya atau gimana? Boleh dijelaskan Bang Hendra? Jadi kalau untuk seperti itu kita buka bal, Buka bal. kita sortir mana yang layak jual, mana yang tidak. Kalau saya seperti itu, nanti baru diklasifikasikan lagi itu mana yang kepala, mana yang ada yang ubun-ubun. Kalau jadi kalau yang ingin belajar juga bisa lah kita kontak-kontak, berkabar sama saya. Insya Allah saya emang nggak pelit ilmu, kita sharing-sharing kayak gitu. Nah, nanti baru masuk ke setrikaan. Nah, kalau misalnya yang reject atau misalnya ada sobek sedikit, itu saya nggak jual guys. Saya pisahin, nanti sama orang tua saya itu dicuci lagi, diperbaiki lagi, nanti dikasih ke kayak yayasan yatim piatu atau kayak gitu. Berarti di sini jiwa sosialnya juga ada ya teman-teman ya. Selain dijualkan kembali sama Bang Hendra, didonasikan bagi orang yang membutuhkan teman-teman. Ya. Bagus sekali. Dan untuk saat ini kira-kira Bang Hendra pernah nggak dapat barang yang harganya tinggi? Nah, Bang Hendra kan bingung tuh untuk ngejualnya tuh. Kira-kira Ya, gimana? betul. Pernah nggak pengalaman itu? Pernah. Pernah. Oke. Contohnya ini ada di atas. Itu ini kalau berarti- ada yang kenal IS itu Isato Tsumori ya. Itu kalau desainernya udah nggak ada. Itu pasaran di US-nya itu masih 15-an. Nah, kalau di belakang situ ada Balenciaga, itu secondnya itu di 27 juta. Masih diangkat puluhan juta Ya, berarti tapi ya. saya masih itu ada bangsa pasarnya lagi untuk jual ke US. Beda lagi Iya, ya. belum saya ulik gitu. Oke. Masih jadi pajangan. Ternyata harganya itu nggak selalu rendah dan nggak selalu tinggi. Semuanya itu ada grade-nya teman-teman ya. Dan Mbak Hendra nih, kira-kira dari jual thrifting ini ada cerita unik nggak buat teman-teman Craft Lab? Kalau untuk cerita unik, mungkin kayak salah kode bal. Jadi misalnya saya pesen itu, jadi untuk sahabat-sahabat yang ingin coba itu harus dipastikan lagi apakah order barangnya dengan sesuai. Jadi misalnya kayak order celana jeans, itu apakah sesuai, apa namanya? Order waktu itu saya order celana kargo. Isinya jadi celana kantor tebal seperti itu. Berarti jadi harus salah dipastikan. pengiriman ya. Salah kode di salah sananya. kodenya. Oke, berarti cerita uniknya seperti itu Sobat Craft Lab. Untuk Bang Hendra, seberapa pentingnya nih Bang Hendra untuk bisnis thrifting ini masuk dalam suatu organisasi? Gimana? Oh, kalau saya sih itu menurut saya penting ya. Karena organisasi itu menjalin persaudaraan, menjalin ikatan, dan di situ pun menjalin informasi-informasi tentang thrift. Tapi di organisasi itu ada baik dan buruknya. Jadi dipilih aja yang baiknya, dibuang buruknya. Jadi kalau misalnya saya juga kalau sesama seller juga banyak juga yang kenal kayak gitu. Jadi ya kadang-kadang ada info bal apa, saling bertukar informasi, saling tukar
harganya berapa, Betul. seperti itu. Itu Jadi- sangat bagus sekali. Ya, oke, jadi Bang Hendra ini sebenarnya salah satu anggota dari Gcraft Depok, teman-teman. Berarti Bang Hendra tetap terjun ke dalam organisasi. Sarannya untuk mulai usaha buat teman-teman Craft Lab apa, Bang Hendra? Sebelum memulai usaha itu baiknya untuk dipelajari. Oke. Jangan takut bertanya ya kepada yang lebih pernah terjun ke dalam suatu bisnis tersebut. Terus jangan takut untuk mulai mencoba gitu. Oke, intinya jangan malu bertanya, teman-teman. Karena dengan bertanya akan menambah banyak pengetahuan teman-teman tentang usaha apa yang mau teman-teman jalanin. Untuk promosinya nih, Bang Iya. Hendra, thrifting ini ada di medsosnya apa aja? Instagram, Facebook, atau apa? Boleh disebutin, Bang Hendra. Oh, kalau untuk sosial media, IG-nya itu ada di sini, itu di Saung Impor 88. Oke. Kalau untuk foto satu barangnya itu ada di Saung Impor 88 underscore katalog. Oke. Kalau untuk akun TikToknya sama, Saung Impor 88 juga, gitu. Kalau untuk toko, alhamdulillah ada 2 ya guys ya. Ada di Jalan Pondok Duta, di sini di Kelapa 2, sama di Cilodong. Mungkin nanti alamatnya bisa ditaruh juga. Oke, jadi teman-teman Craft Lab, bagi yang mau datang langsung bisa, karena Bang Hendra sudah mempunyai 2 outlet ya, yang satu di Cilodong dan satu di Pondok Duta. Oke teman-teman, untuk hari ini terima kasih banyak Bang Hendra waktunya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Bang Hendra. Semua yang mau memulai usaha itu butuh proses, dan jangan pernah takut untuk memulai usaha. Untuk hari ini sekian teman-teman, dengan barangnya Bang Hendra, dengan usaha thriftingnya ini, saya Vika pamit undur diri, dan Bang Hendra terima kasih banyak. Terima Assalamualaikum. kasih. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, share, dan komen untuk di Craft Lab Kota Depok.